warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dusniat. Saya adalah guru di SD 255 Paralohe, sekaligus mahasiswa PPG Dalam Jabatan tahun 2023 kategori 1 Angkatan 3 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di UPT SPF SD 255 Paralohe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 5 atau fase C pada mata pelajaran IPAS, Sistem Peredaran Darah Manusia. Berikut ini video ujian kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulunya, siap, gerak. Langsung depan, gerak. Tegak, gerak. Barisan pertama masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah sarapan pagi hari ini? Sudah, Bu. Bagaimana sudah semangat untuk hari ini? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah sarapan dan sudah semangat untuk hari ini, sebelum kita belajar, coba ya satu kelasnya pimpin temannya untuk berdoa. Ya, siap. Hormat kepada ibu guru. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman artinya ya Allah, tambahkanlah ilmu bagiku dan berilah saya pemahaman yang luas. Amin. Mari kita memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Nah, kalau saya sebut namanya, silahkan angkat tangan ya, nak. Andi Putri Dewi Cantika, Hadir, Bu. Asal Alwitri, Hadir, Bu. Alif Jumsa, Hadir, Bu. Elsa Febrianti, Hadir, Bu. Muhammad Ferdi, Hadir, Bu. Nur Syafira, Hadir, Bu. Rizky Adrian, Hadir, Bu. Sahrul Ramadan, Hadir, Bu. Aldi, Hadir, Bu. Muhammad Asraf, Hadir, Bu. Syahruni, Hadir, Bu. Putra Ari Saidam. Hadir, Bu. Ya, semuanya hadir. Alhamdulillah untuk hari ini semuanya hadir. Nah, kalian silahkan semuanya dulu silahkan berdiri. Jadi untuk menerapkan P5 silahkan kalian menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Semuanya berdiri nak. 1, 2, 3 mulai. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkegiatan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, silahkan kembali duduk di tempatnya. Nah, sebelum kita masuk di pembelajaran untuk hari ini, ada yang masih
pada manusia. Ya, jadi materi yang kita bahas minggu lalu yaitu sistem pencernaan pada manusia. Nah, ada yang masih ingat organ pencernaan pada manusia? Ya, Bu. Coba. Mulut, Ya, mulut. Siapa lagi? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, kerongkongan, kerongkongan. Apa lagi? Lambung. Ya, silakan nak. lambung, Ya, selain lambung apa lagi? usus halus, Ya, usus halus. Ada? Masih ada lagi? Ya. anus. Ya, alhamdulillah semuanya masih ingat materi pelajaran yang kita bahas minggu lalu. Nah, untuk hari ini, materi yang kita bahas untuk hari ini yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu peserta didik memahami tentang sistem peredaran darah pada manusia. Kemudian, indikator pencapaian tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi organ peredaran darah manusia. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis fungsi organ peredaran darah manusia. Yang ketiga, peserta didik dapat menggambar sistem organ peredaran darah manusia. Kemudian untuk hari ini, adapun penilaiannya ada 3. Ada penilaian pertama, penilaian sikap, kemudian yang kedua penilaian pengetahuan, kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Jadi ada 3 itu penilaian untuk hari ini ya nak. Nah sekarang coba nak semuanya pegang tangan kanan, tangan kiri, tempelkan tangan kanan ke tangan pergelangan tangan kiri. Coba semuanya tempelkan tangan kanannya, jadi 3 jarinya tempelkan ke pergelangan tangan kiri. Coba nak, bagaimana sudah dipegang, sudah ditempelkan? Nah, apa yang kalian rasakan? Jadi ada denyutan, denyut apa namanya di sini? Nadi. Denyut nadi, benar, pintar. Nah, jadi misalnya kalau di sini kita pegang, ada yang tidak dapat denyut nadinya? Semuanya sudah dapat? Semuanya? Jadi di sini ada denyutan nadi. Organ apa? Ada yang tahu organ apa yang memompa darah? Tunggu, Coba Putra Alisa Idam. jantung Bu. Ya, bagus. Jadi organ yang memompa darah itu yaitu jantung. Kemudian apa fungsi jantung bagi manusia? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Ya, Bu. Ya, coba Astiatul Sahra. Untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau coba kita nak. Untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Semuanya pintar. Jadi fungsi jantung itu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Coba. Ada lagi. Coba nak. 2 orang yang maju ke depan. Sahra dengan Firmansyah. Jadi sini mau dibedakan antara teman kalian yang berlari di tempat dan yang duduk. Kalian ambil kursinya. Sahra yang duduk. Jadi ada 2 teman yang berdiri di depan. Kalau Firmansyah berlari di tempat, sedangkan Sahra belum mulai nak. Tunggu dulu. Sahra yang duduk di tempat. Silahkan mulai. Ya, lari di tempat. Lagi. Ya, stop. Nah, apa yang kalian rasakan? Yang lari di tempat. Denyut nadinya? Kencang, Bu. Iya. Denyut nadinya kencang. Kemudian ini yang duduk. Apa yang kalian rasakan ya? Iya. Iya, lambat denyut. Iya. Jadi, ya silakan dulu nak. Terima kasih. Ya silakan duduk. Jadi, denyut nadi saat Anda sedang berlari akan lebih cepat dibandingkan saat Anda sedang duduk. Jadi lebih banyak kita bergerak, maka denyut nadi kita akan semakin kencang.
lancar. Coba amati gambar di atas. Kira-kira ini gambar apa? Ada gambar? Nah, apa fungsi dari jantung? Jadi jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung ini terletak di mana? Jantung itu terletak di rongga dada sebelah kiri. Nah, kalau ini pembuluh darah. Ada yang tahu apa fungsi dari pembuluh darah? Tidak. Nah, fungsi dari pembuluh darah itu merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, dalam pembuluh darah ini terdiri dari 2 pembuluh. Ada pembuluh nadi dengan pembuluh vena. Pembuluh nadi atau pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nah, pembuluh ada sampai di sini, ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, coba ya. apa itu pembuluh kapiler? Nah, apa itu pembuluh kapiler? Jadi pembuluh kapiler itu yaitu ujung cabang paling terkecil. Ingat, kalau pembuluh nadi biasa disebut dengan arteri, sedangkan pembuluh balik biasa disebut dengan vena. Ibu akan membagi kelompok kalian untuk mengerjakan LKPD. Coba satu kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi di sini ada 3 kelompok. Bagaimana, sudah duduk dan sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Jadi ibu akan membagikan LKPD, kemudian didiskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Jadi ini ditulis nama kelompoknya. Ini biasanya kursinya geser ke sini. Ya, ini maju ke sini. Kita membalas. Nah, yang mana sudah dapat semua? Kelompok 1 sudah ada. Nah, sebelum mengerjakan LKPD-nya, coba perhatikan dulu petunjuknya. Jadi, petunjuk pengerjaan LKPD pertama, berdoalah sebelum mengerjakan LKPD itu. Kemudian, bekerja samalah dengan teman kelompokmu untuk menyelesaikan LKPD. Kemudian, yang ketiga, misalnya kalau sudah selesai, jadi sebentar siap-siap satu orang dari kelompoknya yang mau pilih untuk naik presentasi hasil diskusinya. Sebelum mengerjakan LKPD, coba nak amati video di atas. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh, tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan. Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya 2 fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu,
Darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. benar banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Nah, bagaimana sudah diamati videonya yang tadi? Sudah. Kita kerja KPD-nya sambil berdiskusi dengan teman kelompoknya. Bagaimana, sudah selesai? Nah, siap-siap satu orang dari kelompoknya untuk mewakili naik presentasi. Bagaimana? Sudah siap untuk kelompok 1? Siap. Sudah siap? Nah, silakan naik siapa yang mewakili dari kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nama anggota kelompok: Andi Putra pertama, Putra Saidah, Nur Aini, Hasan Al Fikri, dan Kadrian.
di sebelah kanan aorta, di sebelah kiri vena, sebelah kanan katup trikuspid, sebelah kiri serambi kiri, sebelah kanan serambi kanan, sebelah kiri bilik kiri, sebelah kanan bilik kanan. Perbedaan pembuluh arteri dan vena. Arteri, pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Vena, pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, dari di sini ada yang bisa memberikan tanggapan? Perbedaan pembuluh arteri dan vena yaitu pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 yang memberikan tanggapan. Nah, coba dulu nak. Silakan kelompok 2, siapa yang mewakili kelompoknya untuk naik presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama anggota kelompok Muhammad Sufyan, Muhammad Ali Fadimuti, Yusuf Fira, Daruni, Elsa Febrian itu. Sebelah kanan aorta, sebelah kiri vena, sebelah kanan serambi kanan, sebelah kiri serambi kiri, sebelah kanan bilik kanan, sebelah kiri bilik kiri, dan sebelah kanan katup triskutub. Jawaban kedua. Arteri, benang arteri dan vena yaitu arteri pembuluh nadi biasa disebut arteri, vena pembuluh balik biasa disebut vena. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Nama anggota kelompok Askiatul Zahra, Andi Putri Dewi Cantikasari, Muhammad Ihsan, Alif Junsa Ilmansa. Di sebelah kiri aorta, di sebelah kanan vena, di sebelah kiri serambi kiri, di sebelah kanan serambi kanan, di sebelah kiri bilik kiri, di sebelah kanan katup triskutub, di sebelah kanan bilik kanan. Perbedaan pembuluh arteri dan vena. Arteri, pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Vena, pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Nah, dari sini ada tanggapan dari kelompok 3? Bu, Bagaimana, sudah lengkap, sudah jelas? enggak Bu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan kembali dulu di tempatnya. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang Ibu jelaskan tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Coba satu orang dari kelompoknya. Kelompok 1, ada yang bisa simpulkan? Ya, coba dah. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi pada ada ke seluruh tubuh. Iya, jantung adalah berfungsi sebagai memompa darah ke seluruh tubuh. Ini kelompok 2, ada yang bisa menyimpulkan?
Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Ya, coba kelompok 3 ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya coba schedule Sarah. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Lalu, Ya. Alhamdulillah semuanya sudah bisa menyimpulkan dari materi yang Ibu jelaskan. Jadi kesimpulan untuk materi hari ini yaitu pada sistem peredaran darah, organ pada sistem peredaran darah ada jantung, kemudian ada pembuluh darah, kemudian ada paru-paru. Nah, jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian pembuluh darah ini terbagi atas dua, ada pembuluh nadi, kemudian ada pembuluh balik. Nah, sekarang saya bagikan soal evaluasi dari hasil apa yang kalian tadi terima dari materi Ibu. Masing-masingnya kembali duduk di tempatnya. Coba baik dulu soalnya kemudian dijawab. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Nah, satu orangnya dari kelompoknya mengumpulkan lembar LKPD-nya dengan soal evaluasinya. Jadi satu orang yang mengumpulkan. Semuanya sudah dikumpul? Sudah. Nah, pada pembelajaran untuk hari ini, apakah kalian mengalami kesulitan? Tidak.
Betul. Coba nak kedua kelasnya pimpin temannya untuk berdoa. Sedia, siap. Hormat kepada ibu guru, hormat gerak, tegak gerak. Mari kita membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wala quwata illa billah. Amin. Mari kita memberi salam.